Jemaat Tuhan GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang yang dikasihi Tuhan, dan teman-teman yang dapat menerima dan mendengarkan renungan pagi dari Pastori GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang. Kita akan berdoa mengawali minggu ini sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh memulai minggu yang baru. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semua boleh belajar kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki iman percaya yang teguh. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami akan dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Teguhkan Hati Melangkah Pasti. Kita baca ayat kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, ada dua hal di dalam kehidupan kita semua manusia yang tidak akan bisa diulang lagi. Yang pertama adalah waktu dan yang kedua adalah kesempatan. Waktu dan kesempatan akan terus berjalan di dalam hidup kita. Mulai saat kita anak-anak, kemudian kita mulai menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi orang dewasa, bahkan orang yang lanjut usia. Untuk tiap-tiap fase di dalam kehidupan kita, Dia memberi kepada kita pengalaman yang berbeda-beda. Nah, saudara, di dalam mengikuti atau mengalami, menjalani pengalaman yang berbeda-beda itu, maka kita harus melakukan beberapa hal seperti nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kita perlu berhati-hati sebab setelah menyelesaikan satu fase dalam kehidupan saudara, orang bisa jadi takabur, orang bisa terlena. Ketika anak-anak mulai masuk masa remaja, dia merasa bahwa dia sudah cukup besar, dia sudah tahu segala perkara, dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nanti naik lebih besar lagi, lebih dewasa lagi, jadi pemuda, maka kita akan merasa lagi bahwa kita sudah mampu untuk mengambil keputusan sendiri, tanggung jawab untuk setiap keputusan, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, nasihat firman Tuhan katakan, jangan terlena, jangan kita takabur. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10, Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, 11 dan 13 katakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian ayatnya yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, jangan sampai terlena atau takabur ketika kita sudah berhasil melewati salah satu fase di dalam hidup ini. Daud pernah alami, satu kali dia menang dalam peperangan dan kemudian dia tidak ikut lagi berangkat berperang. Saudara, waktu dia tidak ikut berangkat berperang, dia naik di atas sotoh, dia santai dulu, dia mulai terlena dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa perselingkuhan dengan Batseba. Saudara, jangan pernah kendorkan diri. Kita harus kuat dan teguh hati. Kita harus kuat dan teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, saudara? Yang kedua, kita kembali lagi ke Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, jangan takut atau gemetar. Apa
apa yang bisa menyebabkan seseorang jadi takut dan gemetar? Saudara, tantangan berbicara tentang hal yang baru, hal yang belum pernah kita hadapi atau kita lakukan, bisa membuat kita gemetar. Apalagi lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, saudara, bisa membuat kita jadi gemetar. Apalagi mungkin kita dimasukkan di dalam satu kelompok golongan sebagai golongan yang minoritas, saudara, itu bisa membuat kita jadi gemetar. Tapi firman Tuhan pagi ini sampaikan, jangan takut dan gemetar. Sebab apa? Sebab Tuhan melakukan bagiannya buat kita. Yang Dia lakukan adalah, saudara, ayat selanjutnya katakan, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau Tuhan berkata Dia akan menyertai, tidak akan meninggalkan, janjinya ya dan amin. Kalau Dia berkata menyertai, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-139, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, saudara. Disebutkan di sana berjalan menyertai itu artinya Dia selalu ada. Sampai Dia tahu ketika kita duduk dan berdiri, ketika kita berjalan dan berbaring, Dia tahu. Kecuali itu, Dia juga tahu isi pikiran kita, saudara. Bahkan apa yang ada dalam hati yang kita belum kemukakan, apa yang kita inginkan dan akan kita minta doakan, Dia tahu, saudara, sebelum itu terucap dalam perkataan kita. Dan kemudian Dia berjalan menyertai itu juga berarti di ayatnya yang kelima, Mazmur 139 katakan begini, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, Dia ada di depan untuk membukakan jalan. Dia ada di belakang untuk menutup, melindungi kita, saudara. Bahkan tangannya tertumpang di atas kepala, itu berbicara tentang Dia akan memberkati, Dia akan memberi otoritas, Dia akan memberi pengurapannya buat kita. Apa yang dapat membuat kita jadi gemetar dan takut kalau Dia ada bersama kita? Saudara, Paulus katakan, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Minggu ini mari lakukan bagian kita. Teguhkan, kuatkan hati, jangan takut dan gemetar, karena Dia ada menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur memulai minggu ini. Kami percaya Engkau ada menyertai kami. Engkau ada di belakang melindungi. Engkau ada di depan membukakan jalan, membukakan kesempatan-kesempatan. Bahkan Engkau yang akan menunjukkan mana yang harus kami pilih, keputusan apa yang harus kami ambil sepanjang minggu ini. Bagian kami adalah kami mau meneguhkan hati kami. Kami mau terus, Tuhan, menjaga hati kami ini boleh terus beriman kepada Tuhan. Tolonglah kami, berkati sekolahnya anak-anak, kuliahnya anak-anak, berkati yang masih praktek, berkati yang mengajar. Tuhan tolong supaya mereka semua boleh menjadi berkat. Jemaat Tuhan dengan pekerjaan mereka, pergumulan, kebutuhan mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami berdoa untuk Indonesia. Tenangkanlah alam Indonesia, pulihkanlah Indonesia, berkatilah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari mulai minggu ini bersama Tuhan.